Baik rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini saya izin menyampaikan sebuah rilis terkait dengan pengungkapan perkara dengan persangkaan pasal 340 dan atau 338 yang diawali dari penemuan oleh seorang warga berinisial S di wilayah Pacet yang menemukan potongan kaki sebelah kiri. Saya ulangi, potongan telapak kaki sebelah kiri. Ini kalau saya jelaskan panjang lebar ke depan, yang belum sarapan semoga nanti jadi doyan sarapan. Yang belum sarapan tetap berlaku manganenak mobil lebih mulai disamani. Baik rekan-rekan sekalian, saya sampaikan pada suatu peristiwa di wilayah Pacet, tepatnya di Pacet Utara, di jurang tepi jalan raya, jalur Pacet menuju ke arah Batu, ditemukan salah satu potongan tubuh berupa telapak kaki sebelah kiri oleh seseorang dengan inisial S. Kemudian dilaporkan ke Polsek Pacet, kemudian Polsek Pacet melaporkan kepada saya dan kami melaksanakan investigasi segera dengan mengumpulkan tim dan menuju ke TKP. Sesampainya kita di TKP, rekan-rekan sekalian, kita menemukan kembali beberapa kepingan atau potongan tubuh korban tersebut yang berceceran dengan jarak yang cukup jauh, Mas Alisim ya. Ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, dan akhirnya kami konsolidasi untuk melaksanakan evaluasi di waktu yang bersamaan untuk melibatkan relawan mencari potongan tubuh yang lainnya, dan kami dapati. Dari potongan tersebut selanjutnya kita evaluasi dengan tim Inavis dan kita sepakati evaluasi berikutnya adalah memohon bantuan kepada Direktorat Samapta Polda Jawa Timur, yaitu memohon bantuan anjing pelacak. Dan dengan bantuan anjing pelacak itu tersebut selanjutnya kita menemukan di TKP 76 potongan tubuh korban. Dari salah satu potongan tubuh tersebut selanjutnya kita melaksanakan analisis forensik dan kita dapati identitas korban dengan inisial TAS yang beralamatkan di Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Korban adalah status KTP adalah seorang pelajar, namun faktanya yang bersangkutan sudah lulus kuliah di salah satu universitas di Madura. Kemudian korban ini ternyata hubungan diduga pelaku adalah menjalin asmara dan sudah menjalani kehidupan satu rumah belum dengan ikatan yang sah, terlepas dari peristiwa yang terjadi. Pada suatu ketika aku sedang melaksanakan aktivitas atau kegiatannya, kemudian pulang larut malam, dan sesampainya di kos-kosan tersebut di daerah Surabaya, hendak masuk ke rumah dikunci oleh korban. Kemudian menunggu sampai dengan 1 jam. Setelah 1 jam berikutnya ada dibukakan. Pada saat dibukakan dengan peristiwa yang sama, layaknya seorang wanita dalam kondisi yang marah dengan kosakata yang tidak pada umumnya. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau yang ditusukkan di bagian leher yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Selanjutnya dilakukan peristiwa keji di kamar mandi dengan memotong-motong tubuh korban dan memisahkan bagian daging dan tulang. Kemudian di TKP kita menemukan potongan bagian kepala yang diletakkan di belakang lemari yang hendak dilakukan atau dimusnahkan oleh yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa potongan yang sudah dilakukan pembuangan di hari tersebut di wilayah Pacet. Kita menemukan potongan tersebut berdasarkan laporan warga di tanggal 6 dan di tanggal 7-nya kami langsung melakukan penangkapan. Saya ulangi, di tanggal 7 dini hari jam 3 pagi kami langsung melaksanakan penangkapan. Tentunya diawali oleh serangkaian kegiatan upaya kepolisian dengan teknologi Inavis ataupun digital forensik yang dilakukan dan dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto, dan membuahkan hasil kita laksanakan penangkapan di TKP tersebut. Yang bersangkutan melaksanakan aksinya sebenarnya di tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 02 dini hari, karena dia pulang menunggu selama 1 jam. Begitu dibukakan pintu, eksekusi dilakukan. Dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara, melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah
kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekasaran yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Kemudian persangkaan pasal yang akan kami sangkakan pada yang bersangkutan adalah 340 dan atau 338. Artinya dia merencanakan peristiwa 338 ini dengan sebuah perencanaan sehingga kami mainkan pasal 340 dengan ancaman hukuman minimal seumur hidup dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal tergantung vonis di pengadilan nanti. Doakan saya beserta tim segera melaksanakan pemberkasan dengan segera dan saya akan segera limpahkan berkas ini kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilaksanakan persidangan di pengadilan negeri Polres Negeri Mojokerto. Demikian rekan-rekan, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Berdasarkan keterangan pelaku ditusuk sekali di leher bagian belakang tembus sampai ke depan. Pak, untuk organ dalam itu sudah membusuk atau dibuang juga? Pastinya sudah membusuk dan sudah dibuang dan berhasil kita temukan beberapa bagian organ dalam. Cukup teman-teman? Pak, itu potongan mutilasinya itu langsung dibuang seketika itu atau tersimpan di rumah kos? Ada yang masih tersimpan di rumah kos dan ada yang dibuang pada saat dini hari sebelum subuh dia lakukan. Dengan dia berjalan membuang sehingga ditemukannya ada yang 100 meter, ada yang 200 meter. Kami sedikit kesulitan, relawan kita libatkan, masyarakat kita libatkan, dan terakhir kami mohon bantuan ke Direktorat Samapta melalui kegiatan dari Direktorat Samapta yang memiliki anjing pelacak, dan dari situlah selanjutnya bisa ditemukan kepingan-kepingan dan kita bisa mendapatkan bagian tubuh tertentu yang bisa mengidentifikasi bahwasanya kepingan tersebut adalah milik saudara PAS tersebut. Terakhir silakan. Pelaku memutilasi korban enggak? Sudah Pak, itu tadi motif sudah sampaikan. Pekerjaan pelaku apa? Pekerjaan pelaku dia sudah lulus kuliah dan saat sekarang ini dia bekerja sebagai serabutan. Kadang bekerja A, kadang bekerja B, kadang sampai larut malam. Ada upaya khusus nggak sih Pak dari pelaku supaya eksekusinya itu nggak didengar tetangganya gitu? Oh sudah, dia lakukan di kamar mandi sehingga tidak terdengar oleh tetangga sebelah rumah ataupun tetangga kos yang bersangkutan. Setelah mengeksekusi korban ini pelaku kemana dan? Pelaku melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dan dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 ditemukan bagian tubuh dan 7 dini hari jam 3 kita lakukan pengungkapan. Dan selama itu dia tinggal di tempat yang sama. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan, semoga menjawab. Nanti secara teknis silakan sama Kasat Reskrim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tolong bantu saya mensiarkan, mengabarkan bahwasanya Pacet ini milik alam semesta beserta istrinya. Jangan kotori Pacet. Pacet adalah tempat yang indah untuk melepas lelah dengan nuansa alam yang sangat luar biasa. Dan saya pastikan jangan jadikan Pacet tempat terakhir untuk membuang jenazah akibat kejahatan. Pasti saya tangkap. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas, kenapa Mas kok melakukan mutilasi Mas? Iya, emosi. Pengeras suara. Emosi saya memuncak Mas. Itu emosi karena apa Mas? Karena saya udah mendem emosi dari lama Mas. Puncaknya dari kemarin. Masalahnya apa? Pemicunya apa Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain Mas? Ada banyak masalah lain Mas. Yang paling parah apa Mas? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini Mas. Banyak masalah Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Kenapa kok tega? Ya cinta. susah Mas. Mas, selain di Pacet di mana aja Mas dibuangnya Mas? Untuk potongannya Mas? Ada di 2 titik Mas. Mana Mas? Yang mana satunya? Mas Alfi, kenapa tega memutilasi? Kenapa Mas Alfi? Untuk keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Menyesal nggak Mas? Sangat menyesal Mas. Mas, kok tega memutilasi kenapa? Kok tega memutilasi kenapa?